Kalau menurut hemat Anda atau point of view Anda, bagaimana evaluasi terhadap pengawasan peredaran perangkat ilegal atau tidak bersertifikasi di pasar, khususnya pasar dalam negeri saat ini? Ya, peredaran akan barang-barang ilegal, elektronik ilegal masih sangat tinggi, masih sangat banyak, dan ini membahayakan di berbagai macam level. Yang pertama itu merugikan negara, kenapa? Karena masuknya kan tidak membayar pajak. Dengan masuknya tidak membayar pajak, berarti kan sudah kita kehilangan pendapatan di sana. Itu satu. Terus dua, keamanannya itu tidak ada jaminannya. Nah, keamanannya itu maksudnya gimana? Ya pertama, yang pasti keamanan terhadap kesehatan. Kenapa? Apakah radiasi yang dikeluarkan dari gawai tersebut itu setinggi apa? Apakah itu membahayakan kesehatan kita atau tidak? Nah, itu satu. Terus dua, alat-alat yang tidak disertifikasi, yang tidak melalui proses jalur yang benar, dan terjaring masuk ke dalam jaringan internet kita, ini berpotensi untuk menjadi portal atau channel untuk masuk menggaruk data pribadi kita dan juga masuk ke website-website lainnya. Dan itu bisa memunculkan potensi-potensi data breach yang bisa mengganggu atau memberikan disrupsi yang besar terhadap perekonomian ataupun juga sektor-sektor lainnya yang mungkin diakses melalui gawai tersebut, begitu. Oke, baik. Lalu dari kondisi yang ada saat ini, lalu apa juga langkah konkret dari DPR saat ini atau di kondisi yang ada saat ini guna mendorong penguatan standar keamanan perangkat elektronik khususnya impor, Bung Dev? Ya, tentu kita di DPR terus mendorong adanya penyamaan standarisasi akan seluruh produk-produk yang digunakan di Indonesia. Kita sudah melakukan tahapan-tahapan tersebut kan sekarang bila mana kodenya daripada pegawai tersebut tidak terdaftar di Bea Cukai, itu tidak dapat digunakan di jaringan kita. Nah, itu langkah satu. Nah, langkah DPR-nya itu ya terus kita mendorong. Satu, masih dari sisi regulasi, memastikan pemerintah itu memiliki perangkat hukum yang signifikan, yang cukup untuk melakukan pengawasan yang intens terhadap penggunaan barang-barang elektronik. Lalu kita juga memastikan bahwa pemerintah memiliki anggaran dan juga personil yang cukup, yang handal untuk melakukan pengecekan dan pengejaran dan juga melakukan intersepsi terhadap gawai-gawai yang tidak terdaftar yang dianggap itu berbahaya dan berpotensi melakukan disrupsi terhadap terhadap perekonomian bangsa. Nah, ya ini hal-hal inilah yang sudah kita lakukan, dan tentunya ini memang tetap terus perlu direvisi, terus tetap perlu diperbaiki sehingga perlindungan kepada ekonomi masyarakat itu benar-benar bisa berjalan secara holistik. Oke, baik. Menarik juga kalau kita bicara terkait tantangan, Bung Dev. Lalu apa tantangan terbesar dalam menegakkan regulasi keamanan perangkat elektronik khususnya di negara kita? Ya, perangkat terbesar tentu adalah kesadaran masyarakat. Ya, masyarakat harus terus sadar bahwa jangan hanya sekedar terbuai dengan perangkat murah, ya perangkat tepat, terbaru, terkeren, sehingga membeli barang-barang dari ya istilahnya black market atau BM ya, sehingga lalu melakukan manipulasi penipuan sehingga gawai itu dapat digunakan di jaringan kita tanpa menyadari bahwa potensi kerugian terhadap diri kita, terhadap masyarakat sekeliling kita itu lebih besar daripada hanya sekedar menggunakan gawai terbaru. Pikir dibilangnya kan, wah ini masih murah, ini paling baru, ini paling keren, ini ada bisa kapasitas tertentu yang mungkin gawai-gawai lain tidak miliki, ya misalnya kayak Beautify, 360 dan lain-lain, tanpa menyadari bahwa dia juga membahayakan dirinya dan membahayakan orang sekelilingnya, mungkin keluarganya, mungkin orang lain. Nah kan, tapi kesadaran ini yang harus terus disadari oleh masyarakat secara keseluruhan, begitu. Oke, baik. Masyarakat juga pasti bertanya, apakah ada juga rencana untuk memperketat khususnya sertifikasi keamanan cyber pada semua perangkat sebelum masuk ke pasar kita, Bung Dev? Ya,
Ya, kita di Komdigi contohnya ya memiliki apa itu namanya BPPT ya. Itu memang balainya yang berfungsi adalah untuk memastikan setiap perangkat yang masuk yang mau dipasarkan di Indonesia telah melalui tahapan-tahapan tersebut. Dan juga pemerintah kan terus mendorong adanya tingkatan TKDN. TKDN ini kan gunanya agar terus membuka lapangan pekerjaan sehingga adanya hilirisasi terhadap industri di dalam negeri. Ya, hal ini semua digunakan untuk melindungi baik industri dalam negeri, melindungi konsumen, dan juga melindungi pertumbuhan ekonomi agar kita bisa terus mengenjot investasi dari luar, investasi dari dalam negeri, tetapnya lapangan pekerjaan, dan juga mendorong pertumbuhan dan juga menaikkan standar kesejahteraan masyarakat, dan juga terus mendorong sektor-sektor untuk R&D agar masyarakat juga bisa kerjasama dengan industri industri dan masyarakat bisa terus melakukan kolaborasi kerjasama dengan kampus-kampus untuk membuat konsep-konsep baru yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oke, dilihat dari case-nya sebetulnya cukup kompleks dan melibatkan berbagai atau sejumlah lembaga. Sejauh ini bagaimana juga koordinasi lintas lembaga seperti Kominfo, Bea Cukai, dan juga Kementerian Perdagangan begitu dalam pengawasan atau fungsi pengawasan perangkat elektronik sejauh ini, Bung Dev? Ya, kalau untuk kolaborasi dari antara lembaga tersebut ya kita serahkan ke pemerintah ya. Presiden Prabowo ini kan memiliki konsep visi misi yang besar. Nah, jadi tugas dan tanggung jawab daripada tiap-tiap kementerian selaku pembantu presiden harus bisa menjawab pemikiran presiden dan juga menjelmakan menjadi kebijakan. Dan kebijakan itu ya pasti masing-masing kementerian ataupun masing-masing sektor itu pasti ada ego sektoralnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana disesuaikan, dicarikan titik temunya antara masing-masing kementerian untuk bisa melakukan koordinasi dan kolaborasi sehingga bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.